Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng kita. Di sini aku Aldinda Cinta Lestari dan tentunya aku nggak sendirian karena ditemani oleh rekan-rekanku ada Faiz Ardanu, Dennis Hendriwawo, dan Renaldi Irsyad. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngobrolin satu topik yang relate banget sama kehidupan kita sebagai anak muda, terutama buat mahasiswa yang lagi di fase galau menuju dewasa. Nah, topiknya itu mapan dulu, menikah kemudian. Masalah ini sering banget yang bikin bingung karena di satu sisi biaya hidup yang makin tinggi, tapi di sisi lain Islam menganjurkan kita untuk menyelenggarakan menikah. Jadi sebenarnya mana yang harus didahulukan sih? Apakah mapan dulu ataukah nikah dulu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, aku mulai dulu deh dari Dennis dulu. Dan ngelihat realita ekonomi sekarang yang serba mahal ini, menurut pandangan kamu seberapa penting sih kemapanan itu sebelum menikah? Oke, terima kasih Din. Menurut pandangan saya, kemampuan finansial itu krusial banget. Kita harus realistis lah. Nikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan atau nyatuin dua orang, tapi tanggung jawab menafkahi juga. Kalau kita lihat dari sosmed dan sekitar kita, salah satu penyebab perceraian terbesar di Indonesia itu adalah faktor ekonomi. Makanya menurut saya cowok tuh wajib punya kerjaan yang tetap terlebih dahulu atau penghasilan yang jelas. Jangan sampai niatnya ibadah nikah malah nambah masalah sosial atau nelantarin anak dan istri karena nggak siap duit. Itu kan salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai orang dewasa. Poinnya logis banget sih, tapi gimana kalau kita lihat dari sisi keyakinan? Faiz, kamu setuju nggak kalau misalnya kita benar-benar harus mapan sempurna dulu baru menikah? Aku sih ngerti banget ya apa yang disampaikan Dennis tadi. Logis emang, tapi saya punya pandangan yang agak beda nih. Nah, di dalam Islam itu kita diajarin konsep tawakal. Kalau kita nunda nikah cuma karena takut miskin, itu justru bertentangan sama janji Allah. Nah, terkait topik mapan dulu yang tadi disampaikan, kita bisa lihat janji Allah di dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Sebagaimana Allah SWT berfirman, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dan hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas pemberiannya bagi maha mengetahui. Nah, ayat ini tuh menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi itu bukan menjadi alasan untuk menunda menikah, karena Allah sendiri yang menjanjikan kecukupan. Oke, menarik nih pembahasannya. Jadi ada dua kubu ya, yang satu fokus ke persiapan materinya biar aman, yang satu lagi fokus ke keyakinan janji Allah. Nah, Renaldi, kamu kan yang paling dalam nih riset soal hukum Islamnya. Gimana sebenarnya Islam nengahin dua pendapat ini? Oke Din, jadi sebenarnya pendapat Dennis sama Faiz tadi itu nggak sepenuhnya betrok kok kalau kita paham konsep istitoah atau kemampuan. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai para pemuda, barang siapa yang telah punya kemampuan atau ba'ah, maka menikahlah. Nah, ulama menafsirkan kata ba'ah ini bukan cuma mampu secara biologis, tapi juga mampu kasih nafkah dasar. Jadi Islam itu kan agama yang wasatiyah atau pertengahan ya. Islam itu tidak menyuruh kita nunggu jadi kaya dulu baru nikah, tapi Islam juga ngelarang kita modal nekat tanpa persiapan. Jadi mapan dalam Islam itu bukan diukur dari kemewahan, tapi dari kemandirian dan kesanggupan memenuhi kebutuhan primer kayak sandang, pangan, dan pakan. Bentar izin nanya, berarti definisi mapan itu nggak harus punya rumah mewah atau mobil yang udah lunas ya? Tetapi harus asal punya penghasilan yang rutin buat makan sehari-hari itu udah cukup. Betul banget Den, tolak ukurnya itu kan kecukupan ya. Jadi selama cowoknya udah punya penghasilan yang cukup buat nanggung istri walaupun sederhana, itu tuh sebenarnya udah masuk kategori mampu atau istitoah. Nah, kalau itu saya setuju nih. Artinya tawakal atau yakin kepada Allah itu harus juga dibarengi sama ikhtiar atau usaha yang nyata. Nggak bisa nih cuma modal nekat doang tanpa usaha dan mencari nafkah. Oke, jadi secara teori agama dan logika dasar tadi kita sudah sepakat ya kalau misalnya mapan itu adalah kecukupan dasar bukan kemewahan. Tapi teman-teman, kita kan hidup di era media sosial Gen Z ya. Masalahnya seringkali yang bikin kita takut menikah itu bukan biaya hidup setelah menikahnya, tapi biaya resepsinya atau tuntutan wedding dream-nya.
Nah Dan, dari pandangan kamu gimana melihat situasi yang kayak gitu? Nah, ini poin penting sih menurut saya, Din. Saya sering melihat teman-teman kita tuh mundur bukan karena nggak bisa baik ngasih makan istri, tapi karena minder melihat standar pernikahan di sosial media. Biaya sewa gedung, catering, make up itu bisa puluhan bahkan sampai ratusan juta. Secara ekonomi, menghabiskan tabungan bertahun-tahun hanya untuk sehari. Ini keputusan finansial yang sangat buruk bagi generasi muda seperti kita, yang apalagi yang baru merintis. Mapan secara finansial itu seharusnya dipakai untuk kehidupan rumah tangga, bukan habis dalam sehari demi gengsi. Nah, bener banget tuh. Padahal kalau kita kembali ke ajaran Islam, Rasulullah SAW itu justru mengajarkan kesederhanaan. Ada hadis yang menyebutkan kalau sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling mudah maharnya. Ada juga yang menyebutkan sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling mudah biayanya. Nah, Islam itu sebenarnya nggak memberatkan. Justru adat dan gengsi sosial kita yang sering mempersulit syariat. Saya tambahkan sedikit dari sisi hukumnya ya. Jadi dalam Islam itu yang wajib adalah akad dan dianjurkan mengadakan walimah syukuran walaupun sederhana. Jadi tidak ada tuh kewajiban untuk menyewa gedung mewah. Esensi walimah ini kan adalah iklan atau mengumumkan pernikahan agar tidak terjadi fitnah. Jadi teman-teman ini jangan terjebak. Bedakan antara syarat sah nikah yang murah dengan pesta budaya yang mahal. Berarti solusinya adalah menurunkan ego dan ekspektasi ya. Jangan sampai slogan yang mapan dulu itu bakalan jadi tameng. Padahal aslinya tuh gengsi dulu. Tapi ada satu hal lagi, realita yang sering curhat ke saya. Kadang anaknya sudah siap hidup sederhana, pasangannya juga sudah siap, tapi orang tuanya yang menuntut kemapanan itu tuh tinggi. Misalnya, kamu mau kasih makan anak saya apa? Nah, ini tuh biasanya yang bikin dilema besar. Gimana cara kalian menyikapinya? Nah, kalau ini tuh masuk ke ranah birrul walidain atau berbakti pada orang tua serta menyelenggarakan ibadah. Nah, dalam fikih, wali bagi perempuan itu memang berhak melihat kafaah atau kesetaraan. Salah satunya itu kemampuan finansial demi kebaikan anaknya. Nah, jika orang tua belum merestui karena alasan ekonomi yang rasional, maka anaknya itu wajib membuktikan keseriusan. Nah, saya setuju nih, orang tua bersikap begitu karena mereka sayang kepada anaknya. Mereka nggak mau anaknya menderita, makanya definisi mapan bagi mahasiswa itu juga termasuk mapan bencana. Kita harus bisa tunjukin ke calon mertua, Pak, Bu, saat ini gaji saya sekian, rencana kami tinggal di sini, pengeluaran saya segini. Kalau ada datanya jelas, orang tua pasti akan lebih tenang mendengarnya dibanding cuma omongan aja. Jangan lupa juga, selain mapan harta, ada juga namanya mapan mental kan. Jadi banyak orang kaya tapi rumah tangganya itu hancur karena emosinya nggak stabil. Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk menyempurnakan akhlak. Jadi persiapan menikah itu bukan cuma soal menabung uang, tapi juga kita menabung ilmu parenting, ilmu sabar, ilmu agama, karena itu bukan yang lebih kekal. Diskusinya seru banget nih. Terus kita sebagai anak muda, langkah konkret apa yang harus kita ambil? Apakah karir dulu ataukah nikah dulu? Nah, kalau saya sih nyimpulannya gini, buat kita mahasiswa prioritas utama sekarang yaitu menyiapkan kualitas diri, kelarin studi, cari pekerjaan atau membangun usaha. Jadi kemapanan itu target sejangka pendek, biar pas ketemu jodoh kita udah dalam kondisi yang siap secara finansial dasar. Nah, jangan lupa juga sama aspek spiritualnya nih. Sambil ngejar karir, kita tuh juga harus menjaga pergaulan. Karena kalau dirasa godaan pergaulannya udah berat banget dan secara dasar udah mampu, nikah muda itu sebenarnya bukan aib kok, malah jadi prestasi kalau kita berhasil menjaga diri. Setuju sih, intinya itu kan persiapan ya. Mapan itu kan proses, bukan hasil yang instan. Jadi kita bisa mulai nikah dengan sederhana, terus bangun kemapanan ekonominya bareng-bareng sama pasangan. Nah, itu tuh justru rasanya bakal lebih berkah sama lebih manis sih. Nah, dari semua pembahasan tadi, mulai dari soal ekonomi, tawakal, dan kesiapan mental, sampai tuntutan sosial, bisa kita lihat bahwa keputusan menikah itu memang perlu dipertimbangkan secara matang dari berbagai sisi. Sebelum kita akhiri podcast Mapan Dulu Menikah Kemudian, aku mau merangkum sedikit nih kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Jadi kesimpulannya, Islam menyeimbangkan antara logika dan iman. Mapan dulu atau menikah dulu itu bukan pilihan yang harus dipertentangkan.
Islam juga mengajarkan adanya kemampuan atau ba'ah, yaitu kesiapan untuk mandiri dan bertanggung jawab secara dasar, bukan harus menunggu kemewahan. Karena itu, menikahlah ketika kita sudah siap memikul tanggung jawab dan bangun kemampuan bersama pasangan dalam bingkai ibadah. Sekian podcast dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.